Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi 3 Kebidanan tingkat 3 ingin menayangkan sebuah video penyuluhan kelas ibu balita dengan topik imunisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Esther Gracia Manurung yang akan berperan sebagai bidan, lalu ada Elis Aisyah yang akan berperan sebagai asisten bidan, ada Salwa Nurwita yang akan berperan sebagai kader, lalu ada Niken Kurnia yang akan berperan sebagai kader juga, lalu ada Cynthia Dewanti yang akan berperan sebagai peserta penyuluhan, lalu ada Nabila Putri yang akan berperan sebagai peserta penyuluhan, dan ada Vika Puspitalia yang akan berperan sebagai peserta penyuluhan juga. Baiklah, langsung saja kami tayangkan video kami. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, selamat pagi. Silakan duduk Bu. Bu. Ada keperluan apa ya Bu? Ini Bu, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Bidan Esther dari Puskesmas Jati Bening. Nah, di sini saya memiliki program kelas ibu balita. Nah, jadi di desa ini saya akan mengadakan kelas ibu balita. Kebetulan saya dengar dari masyarakat, Ibu sebagai kader ya di sini. Iya. Oleh karena itu saya meminta bantuan Ibu untuk mengumpulkan masyarakat yang memiliki balita usia 2 tahun ke bawah. Dengan tujuan saya akan memberikan kelas dengan topik imunisasi yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak balita untuk mendapatkan imunisasi Bu. Bagaimana? Iya. Nanti saya akan kumpulkan. Untuk waktunya kapan nih? Untuk besok juga boleh Bu. Besok. Iya, Jam? pukul 9 pagi. Di aula aja ya, di aula kecamatan ya? Iya, boleh. Oh, baik. Nanti saya akan kumpulkan. Hari ini saya sore ngajak-ngajak ke masyarakat. Nanti saya kabari Ibu ya? Iya, baik Ibu. Nanti Ibu boleh WA saya aja ya Bu. Baik. Nah, kalau gitu saya permisi dulu ya Ibu. Iya. Nah, permisi. Assalamualaikum. Ibu, ya, silakan duduk. Iya. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya kader di kecamatan ini ya Bu. Saya di sini dapat info kalau Ibu punya balita ya di rumah ya Bu ya. Iya betul. Ya, saya di sini mau mengajak Ibu untuk besok ada kumpulan ibu kelas ibu balita jam 9 di aula kecamatan. Ya, saya mengajak Ibu. Ini topiknya untuk imunisasi Bu. Ada pengetahuan yang akan Ibu dapatkan. Terus Ibu bisa datang ya Bu ya? Insya Allah ya. Iya. Bawa balitanya, terus bawa buku karyanya ya Bu ya? Jangan lupa ya Ibu. Saya sangat tunggu kehadirannya ya Bu ya? Iya baik. Mohon maaf Ibu waktunya Bu ya? Terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam. Kisakan harinya pada hari Rabu 5 Oktober 2022 girl. Selamat duduk Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi Ibu. Baik, sebelumnya sudah tahu ya saya kader di desa ini. Nah, kemarin teman saya sudah datang ya di rumah ibu ya untuk mensosialisasikan bahwasanya akan ada penyuluhan imunisasi pada pagi hari ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mau tahu ini anak-anak dari ibu semua sudah lengkap apa belum imunisasinya. Nah, boleh saya tanya dahulu, apakah sudah lengkap imunisasinya? Belum. Nah, untuk itu tujuannya sudah tadi ya saya jelaskan. Nah, bagi ibu-ibu semua nanti juga akan ada penyuluhan dari Ibu Bidan. Di sini saya perkenalkan ada Ibu Bidan Esther ya. Di sini dari kemarin saya datang kepada saya memberitahu saya bahwasanya ingin menjalankan program mengenai penyuluhan bayi balita. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Ibu ya untuk menjelaskan apa saja yang perlu diketahui Ibu tentang imunisasi anak. Silakan Ibu. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Ya baik. Di sini perkenalkan ya, saya tadi sudah diperkenalkan oleh kader. Saya adalah Bidan Esther dan saya bersama partner saya di bidang
dan Iis. Nah, di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang apa itu imunisasi. Sebelumnya, ibu-ibu di sini ada yang udah tahu apa itu imunisasi? Udah? Ada yang belum ya? Nah, baik. Karena ada yang belum, maka saya akan menjelaskan lebih detail apa itu imunisasi supaya ibu-ibu tahu sampai mana pemberian imunisasi yang harus ibu-ibu berikan. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu-ibu. Yang pertama, apa itu imunisasi? Nah, jadi imunisasi itu pemberian kekebalan tubuh secara aktif ke dalam tubuh bayi dan anak dengan memasukkan vaksin tertentu. Imunisasi itu manfaatnya apa aja? Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat imunisasi ya Ibu. Oke, langsung aja. Manfaat imunisasi itu yang pertama, sebagai daya tahan atau kekebalan tubuh bagi anak ataupun bayi dapat meningkat. Jadi itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua, imunisasi itu dapat mencegah timbulnya beberapa penyakit pada anak, antara lain penyakit TBC ataupun penyakit difteri. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis imunisasi. Ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu mengenai jenis-jenis imunisasi? Belum. Baik, ada yang sudah tahu? Sudah, karena anak saya udah umur 4 bulan, jadi udah pernah diimunisasi. Boleh disebutkan imunisasinya Bu? Anak saya pernah diimunisasi BCG, poliotetes, dan DPT. Ya, baik. Itu adalah sebagian dari jenis-jenis imunisasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi nih. Imunisasi yang pertama itu imunisasi polio. Yang kedua ada imunisasi BCG. Yang ketiga ada imunisasi campak. Nah, yang keempat ada imunisasi DPT dan ada imunisasi hepatitis B yang biasa diberikan pada saat bayi lahir. Sudah paham Ibu-ibu tentang jenis-jenisnya? Baik. Lalu kita lanjutkan nih, sebenarnya Bu Bidan ada nggak sih efek samping dari pemberian imunisasi? Ya, untuk efek sampingnya sendiri itu yang pertama tentang imunisasi polio. Sebenarnya imunisasi polio ini tidak ada efek sampingnya ya Ibu-ibu, tidak ada efek samping sama sekali. Tetapi bayi juga bisa menderita diare. Nah, untuk imunisasi BCG itu biasanya pada lokasi penyuntikan itu terjadi kemerahan. Nah, untuk imunisasi campak sendiri itu biasanya bayi akan mengalami diare, mengalami ruam, terus demam yang biasanya terjadi 4-10 hari. Seperti itu ya. Lalu untuk imunisasi DPT itu menyebabkan efek samping demam. Efek samping demam itu biasanya terjadi dalam rentan waktu 1-2 hari dan biasanya juga terjadi kemerahan. Lalu kalau untuk imunisasi hepatitis B itu sama sekali tidak ada efek samping ya Ibu. Oke, selanjutnya siapa sih yang bisa mendapatkan imunisasi? Nah, yang bisa mendapatkan imunisasi itu yang pastinya adalah semua bayi yang kurang dari 1 tahun. Lalu anak prasekolah yang belum mendapatkan imunisasi. Jadi kalau misalnya ada nih anak-anak dari ibu-ibu sekalian yang sudah masuk ke masa prasekolah belum mendapatkan imunisasi, itu masih berhak untuk mendapatkan imunisasi sesuai ketentuan yang ada. Lalu anak sekolah ataupun pemacu itu juga bisa mendapatkan imunisasi sesuai ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya pasti ibu-ibu bertanya nih, atau ada yang bingung di mana sih tempat untuk pemberian imunisasi. Nah, tempat untuk pelayanan imunisasi itu biasanya yang sudah anaknya diimunisasi pasti tahu posyandu. Nah, posyandu itu adalah salah satu tempat pelayanan imunisasi yang biasa digunakan oleh ibu-ibu sekalian. Nah, yang kedua ada puskesmas, sudah tahu ya tentang puskesmas semuanya. Lalu yang ketiga ada bidan atau dokter praktek yang ada. Nah, kalau biasanya bidan atau dokter praktek ini di bawah naungan bidan senior ataupun dokter senior. Lalu selanjutnya bisa juga di rumah bersalin dan bisa juga di rumah sakit. Nah, oke, materinya mungkin hanya segitu ya Bu-ibu. Kira-kira nih dari penjelasan yang tadi saya jelaskan ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya baik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya izin bertanya nih sama ibu-ibu sekalian. Ibu yang sebelah sini namanya siapa Bu? Ibu Cynthia. Ya baik, dengan Ibu Cynthia ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu anaknya sudah diimunisasi belum? Nggak tahu Bu, saya.
Nggak tahu. Bawa buku pink ya? Boleh saya pinjam ya? Nah, Ibu usia anaknya berapa? 1 bulan. Usianya 1 bulan. Nah, berarti untuk imunisasi yang harusnya diberikan itu ada imunisasi BCG atau polio tetes 1 ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya nih saya akan menjelaskan dulu nih kepada ibu-ibu tentang pemberian imunisasi sesuai umurnya. Nah, di sini kan coba di buku KIA-nya halaman 8. Sudah dibuka. Nah, ibu-ibu lihat di sini ada bulan ya. Biasanya yang anaknya udah gede, udah mendapatkan imunisasi yang banyak itu biasanya sudah mengerti ya ibu-ibunya. Nah, di sini ada warna-warnanya nih, ada warna-warna dan di sini ada usia bulannya. Di sini ada jenis imunisasinya. Ibu-ibu boleh pakai ini untuk sebagai panduan ya. Nah, contohnya anak Ibu Cynthia tadi usianya 1 bulan. Nah, artinya anak Ibu Cynthia ini harus diberikan imunisasi BCG dan polio tetes 1. Kenapa harus itu? Ibu lihat di keterangan di bawah. Kalau yang kotaknya warna putih berarti itu jadwal yang tepat pemberian imunisasi dasar. Tapi kalau warnanya kuning nih, kotak-kotak kuning ini itu adalah waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Jadi contohnya nih usia anak ibu usia 1 bulan, tetapi kelewat nih karena ibu kurang mengerti tentang apa itu imunisasi. Dan saat ini usia anak ibu sudah 2 bulan. Kira-kira bisa nggak masih diberi imunisasi BCG? Masih bisa. Nah, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya untuk keterangan yang warna merah nih, kotak warna merah itu artinya waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Jadi kalau misalnya usia anak ibu udah 1 tahun tapi imunisasi sebelumnya belum lengkap, itu masih bisa diberikan. Lalu untuk kotak yang abu-abu ini artinya waktu yang sudah tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Jadi usahakan ibu sudah membawa anaknya untuk melakukan imunisasi dasar ke vaskes-vaskes yang sudah tersedia imunisasi. Seperti itu ya Ibu Cynthia. Jadi boleh habis penyuluhan ini nanti kita ke posyandu untuk melakukan imunisasi buat dedenya ya. Ya sudah paham Ibu Cynthia? BCG itu nanti disuntik atau gimana ya Bu? Iya, BCG itu disuntik ya. Disuntiknya itu nanti kita suntikan di lengan sebelah kanan. Nah, biasanya kalau imunisasi BCG itu setelah disuntik nanti dia akan muncul seperti gelembung. Nah, itu nggak apa-apa Bu, dibiarin aja. Nanti juga dia hilang sendiri, nggak usah dikasih apa-apa ya. Ya, nah untuk imunisasi lainnya juga sama disuntikan. Nanti ada yang suntikan di paha, ada yang suntikan di lengan. Kecuali polio. Polio itu akan diteteskan pada si mulut beda. Gitu ya Ibu? Iya. Ya, sudah paham? Oke, ini saya lanjut dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nabila. Ya baik Ibu Nabila. Dedenya mana Bu? Lagi main itu di luar Oh. dia biasa udah gede. Oh iya udah gede, jadi pengennya bebas ya Bu ya? Iya. Anaknya sudah lengkap imunisasinya? Iya sudah. Sekarang usianya berapa? 18 bulan. Terakhir imunisasi apa? Campak ya kalau nggak salah. Campak lanjutan. Berarti belum lengkap karena masih ada DPT lanjutan di usia 18 bulan. Ya, jadi nanti boleh dibawa langsung ya ke posyandu Bu untuk dilakukan imunisasi ya. Oh iya. Iya, dedenya tuh aktif banget tuh Iya. mainnya. Biasa turunan main. Oh iya, iya baik. Untuk ibu yang sebelah sini namanya siapa Bu? Tika. Bu Vika, untuk anaknya udah usia berapa sekarang? 4 bulan Imunisasi dasarnya sudah diberikan semua? sudah. Ya bagus, pinter nih Bu Vika nih. Berarti nanti di usia selanjutnya di usia yang 9 bulan ya Bu ya? Ya, Di usia yang ke-9 bulan Ibu udah tahu mau ngasih imunisasi apa? imunisasi campak. Iya benar, pintar sekali Ibu. Nah jadi nanti jangan lupa, jangan terlewatkan juga ya di usia yang ke-9 bulan dedenya harus mendapatkan imunisasi campak supaya dedenya imunisasinya tercukupi untuk kekebalan imunnya. Kan kalau dedenya senang, ibunya juga senang kan? Di sini luar biasa ya ibu-ibu yang memiliki balita, sungguh Pak, rasa ingin tahunya tentang imunisasi itu bagus-bagus semua ya. Saya senang sekali memberikan penyuluhan di sini. Nah, mungkin segitu aja kali ya materi yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ibu-ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan ataupun butuh materi lainnya, insya Allah saya akan memberikan penyuluhan di lain waktu ya Bu ya. Sebelum diakhiri saya mengetes semangat ibu-ibu dulu nih. Kalau saya bilang semangat pagi, ibu bisa jawab pagi
pagi sehat luar biasa. Bisa ya Bu ya? Ya baik. Yuk, semangat pagi. Pagi sehat luar biasa. Ya, semoga materinya bermanfaat. Semoga dirinya juga sehat-sehat ya Bu ya. Semoga semakin aktif, semakin sehat dan semua kebutuhannya tercukupi. Ingat ya Bu, jangan lupa untuk melakukan imunisasi dan melengkapi imunisasi karena itu akan bermanfaat bagi dirinya. Baik, cukup sekian saya dengan Bidan Esther dan Bidan Iis ingin pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Kadar yang telah membantu mengumpulkan ibu-ibu sekalian. Semoga Ibu Kadar bisa lebih baik lagi dalam membina masyarakat kita ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Kadar. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Bidan Esther, kemudian dari Ibu Bidan Aisyah. Bagi ibu-ibu sekalian, sudah jelas ya imunisasi tadi. Nah, untuk itu saya juga akan merencanakan posyandu di minggu depan akan ada imunisasi untuk bayi dan balita. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian bisa datang untuk melengkapi imunisasi dari anak-anaknya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya sama saya ya. Baik, saya cukupkan juga. Terima kasih atas kehadiran dari ibu sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.